guys, welcome back to Luminous Channel. Pada kesempatan kali ini kita membahas tutorial tentang ganti oli di Setia FU. Oke, kita lihat ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu pertama, namanya kalau ganti oli itu pasti kita harus buka baut yang ada di bawah, baut tap oli. Nah, ini tempatnya ada di bawah nanti. Terus nanti kalau sudah dibuka kita tutup lagi, baru kita buka tutup oli yang ada di atas. Setelah itu baru kita masukkan oli barunya ke sini. Gitu, oke. Let's do it. Oke, kita siapin peralatannya dulu ya, dan tentunya olinya. Jadi yang harus ada itu yang pertama pasti oli. Nah, ini olinya sudah beli lama, cuman belum dipakai. Nah, kebetulan saya di sini pakai Enduro Racing. Enduro Racing ini enaknya adalah ketika mesin panas, dia mengeluarkan aroma yang wangi. Wangi-wanginya ala permen karet gitu. Jadi saya suka, makanya saya pakai oli ini untuk Setia saya. Oli, terus ada baskom untuk tempat oli, terus ada corong. Nah, ini saya bikin sendiri corongnya dari botol bekas ya, botol bekas dipotong buat jadi corong. Karena kalau kita masukin langsung dari sini ke mesin itu agak susah kalau nggak ahli. Dan yang paling penting adalah kunci 14. Kunci 14 ini untuk buka baut tap oli yang ada di bawah. Oke, kita mulai. Nah, ini teman-teman, jadi kita sudah bongkar oli lamanya. Oli lamanya ini udah berkurang ya, jadi nggak 1 liter. Karena memang saya gantinya juga agak telat, harusnya minggu kemarin ganti, tapi telat 1 minggu. Jadi ya begini, agak berkurang daripada kapasitas aslinya. Jadi begini, kalau kita punya sepeda motor itu disarankan pergantian oli itu setiap 2000 km, idealnya seperti itu. Tapi untuk pemakaian harian dari aku sendiri sih nyaranin harus rutin ya gantinya. Kalau misalnya udah 2000 km ya udah langsung ganti gitu, kayak gitu. Jadi biar apa? Biar piston yang ada di dalam blok mesin ini itu biar bisa terlumasi dengan baik. Selain itu juga kalau Satria FU kan dia pakai oli kan untuk pendingin mesinnya, bukan pakai air radiator, dia pakai oli. Jadi sirkulasi oli itu penting. Nah, sirkulasi oli itu baru bisa jalan kalau olinya normal. Nah, kalau ini kan sudah berkurang. Nah, kalau sudah berkurang gini, sirkulasi oli tidak normal. Jadi nanti bisa berakibat ke pompa oli yang ada di dalam. Selain itu juga mesin juga cepat panas, jadi
tidak bisa mendinginkan secara maksimal karena volume olinya kurang kayak gitu. Kalau pergantiannya rutin, maka sirkulasi pendinginan mesin akan berjalan dengan maksimal, jadi nggak usah khawatir mesinnya cepat rusak lah kayak gitu. Oh iya, ini juga kalau ini kan motor harianku ya, jadi aku pakai ini harian, kurang lebih dalam satu hari yang ditempuh itu 100 km. Jadi kalau dikurskan ke berapa minggu, itu kira-kira mungkin 2 mingguan lah harus ganti oli. Kalau untuk aku ya, nggak tahu kalau untuk kalian mungkin bisa dikalkulasi sendiri lah. Itulah, kemarin ini harusnya minggu kemarin ganti oli, baru sempat ganti oli minggu ini. Makanya ini agak berkurang volumenya. Tapi untungnya kemarin juga nggak pakai perjalanan jarak jauh sih, ya cuma 100 km itu aja, nggak lebih. Jadi nggak terlalu berkurang gitu. Kalau pakai lebih mungkin bisa aja lebih kurang. Ini biasanya satu baskom ini penuh untuk 1 liter. Ini kayaknya sisa mungkin 0,7 atau 0,8 lah. Oke, kita lanjut. Kita buka olinya. Kalau baru ini susah ya, karena masih segel. Nah, kita buka. Nah, udah kebuka. Perhatikan guys, ini ada logo Pertamina-nya jadi ori. Karena takutnya kalau dipalsu itu mungkin nggak ada logonya. Nah, kalau kita ngisi dari sini, nah, ini saya pakai kunci Inggris ya, bukan pakai tang juga bisa, tapi rawan ini pakai kunci Inggris. Jadi bukanya itu berlawanan dengan arah jarum jam, jangan kebalik nanti seret. Oke, udah kita buka. Nah, ini tutupnya jangan sampai kena kotoran, pastikan dia berada di tempat yang benar. Nah, di sini kita pakai corongnya ya. Ini corongnya udah saya modif, saya bikin sendiri dari bekas botol minum. Nah, kita lubangi pakai tangan aja bisa. Kita masukkan. Ya, ada yang tumpah. Nah, di sini saya sediakan 2 corong. Jadi corong yang besar ini untuk yang pengisian, lalu untuk corong kecil ini mau saya pakai untuk membuang oli bekasnya. Jadi oli bekasnya saya masukin lagi ke botol yang baru gitu. Dan butuh corong ini. Oke, pastikan sampai tetes terakhir ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah selesai, vakumnya kita tutup. Biar nutup ini jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai nggak ditutup terus mesinnya dinyalakan, loncat kemana-mana nanti. Karena dulu pernah lupa nggak ditutup, nyalain mesin, udah akhirnya olinya berkurang.
nyeretinnya juga nggak perlu seret-seret banget karena nanti biar bukanya lebih mudah. Tapi kita kalau nyeretin usahakan pakai kunci atau pakai tang, jangan pakai tangan. Oke, sudah. Karena ini ada oli yang netes keluar tadi, kita bersihkan dulu biar enggak menimbulkan rusak di bagian luar mesin. Karena kalau ada benda yang terbakar nanti akan membuat catnya ngelupas. Kalau dibiarkan terus-terusan ngelupas. Kita lap, pastikan kita lap sampai benar-benar bersih dari sisa oli ya. Oh iya, untuk Satria FU ini selain ganti olinya harus rutin, yang perlu diperhatikan juga filter oli ya. Jadi filter oli di sini juga harus digantinya rutin. Kalau nggak rutin, nanti pompa olinya bisa rusak. Nah, pergantiannya kapan? Kalau dari aku sih biasanya setiap 2 kali ganti oli baru ganti filter oli. Jadi kan pertama ganti oli aja, kedua ganti oli aja. Nah, yang ketiga nih kita barengin ganti oli sama ganti filter oli. Filter oli murah kok, mungkin sekitar 10.000 sampai 20.000 harganya. Itu jadi sangat penting sekali biar performa motor juga baik kayak gitu. Oke, sudah diganti semua. Nah, terus untuk ini juga perlu kita perhatikan ya. Jadi di sebelah sini itu kalau motor Satria FU, kita lihat di sini lah, ini ada bak intip. Bak intip. Jadi bak intip ini fungsinya adalah agar kita bisa mengintip oli itu tinggal seberapa sih, kayak gitu. Nah, untuk Satria FU sendiri ini posisi ideal. Posisi ideal oli ketika di standar 2 ya. Ini posisinya standar 2, jadi bukan standar samping. Standar. Nah, posisinya dia di sini, kurang lebih di garis yang tengah. Jadi ini kan ada 3 garis, garis bawah, garis tengah, garis atas. Posisi idealnya itu oli harus berada di garis tengah, seperti itu baru ideal. Kalau misalkan olinya ini kan kelihatan agak biru-biru hitam ini kan ya, nah itu ada olinya. Tapi kalau misalkan dia kelihatan cuma putih kayak yang di atas ini, ada besinya ini, nah kalau cuma kelihatan putih itu berarti olinya habis, harus ganti oli. Jadi untuk Satria FU memang agak manja ya kalau masalah oli. Jangan sampai olinya itu habis atau bahkan nggak ada sama sekali gitu. Jangan sampai olinya kurang atau bahkan nggak ada sama sekali, karena kan beresiko pada mesinnya. Soalnya Satria FU ini pendinginannya menggunakan oli, makanya di bagian depannya ini ada oil cooler, jadi nggak ada air radiator kayak gitu. Oke, udah selesai semua. Sekarang kita kemasi dulu olinya, oli bekasnya. Jadi oli bekasnya ini mau kita ini dulu, kita rapihkan dulu. Ya, kita tuang saja ke tempat oli yang tadi ya. Jadi ceritanya tuh saya nggak punya tong atau tempat penampungan oli kayak gitu. Jadi untuk buang oli bekas itu saya masukkan ke botolnya. Caranya begini. Udah, pastikan hingga tetes terakhir kalau mau rapi. Oke, kalau sudah kita tutup lagi. Lah, untuk oli bekas ini buat apa biasanya? Untuk oli bekas ini macam-macam ya. Ada yang digunakan buat oli rantai. Kebanyakan sih untuk itu. Ada juga yang langsung dibuang kayak gitu. Nah, kalau saya
saya simpen sih karena nggak tahu mau dibuang kemana. Tapi beberapa juga kadang pakai oli rantai juga. Oke, oli sudah beres. Sekarang kita coba nyalain Satria FU. Kita coba nyalain. Oke, sudah selesai. Sekian tutorial pergantian oli dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.